Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih sendiri, tapi tidak mau diajak untuk kembali. Jadi ini mungkin banyak kita mengalami hal seperti ini ya. Jadi kita lihat mantan masih sendiri, tidak pernah mencari pengganti kita. Kan kita bisa pantau ya, melalui teman, sahabat yang masih berteman dengan kita. Atau kalau kita dengan mantan itu satu lingkungan kerja, satu alumni sekolah atau perguruan tinggi, itu memantaunya lebih mudah lagi karena temannya mantan juga teman kita, sahabatnya mantan juga teman kita. Nah, sehingga kita bisa bertanya lah. Bahkan mungkin kita bisa tanya kepada tetangganya mantan yang kita kenal. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mantan mencari pengganti kita. Tapi anehnya, dia juga diajak kembali selalu menolak. Nah, wajar kalau kita kemudian jadi penasaran. Ada apa nih ya sehingga mantan menolak untuk kembali. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang, apa sebabnya mantan tidak mau diajak kembali sementara dia masih sendiri? Ya, masih sendiri dan tidak pernah mencari pengganti kita. Jawabannya yang pertama ya, bisa jadi mantan masih menyendiri karena dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Menenangkan diri, memilih apakah akan mencari pengganti atau kembali kepada kita. Pesan dari kita sudah sangat jelas kan? Kita datang kepada dia, kita minta untuk kembali bersama. Walaupun dia menolak, tapi pesan itu sudah dia pahami. Tetapi dia masih butuh waktu untuk memikirkan langkah dalam kehidupan selanjutnya. Apakah akan kembali atau akan mencari seseorang yang baru. Nah, kalau mantan berada pada fase ini, sebenarnya harapan untuk bisa kembali bersama lagi itu sangat besar. Karena orang yang pernah gagal, itu umumnya ya dia takut untuk gagal lagi. Kembali kepada kita, itu punya keuntungan yang sangat besar. Karena dia sudah mengenal betul siapa kita, sifat, karakter, kebiasaan, hobi, bahkan makanan apa yang kita makan setiap hari dia sudah hafal. Ya, jadi peluang untuk gagal kalau orang bisa belajar dari kegagalan di masa lalunya tentu akan lebih kecil ya. Daripada bersama seseorang yang sama sekali baru, dia tidak kenal bagaimana sifat, karakter, kebiasaan, hobi, hobi makanan, dan seterusnya. Dia tidak kenal ini orang siapa, tentu peluang untuk gagal kembali teramat sangat besar. Nah, itu kalau mantan sedang berada pada fase berpikir. Ya, sebabnya yang kedua, kalau mantan tidak pernah memilih atau mencari pengganti, itu kan sesungguhnya tanda bahwa dia masih mencintai kita.
Tetapi kenapa dia masih menolak kita? Karena dia butuh keberanian yang lebih untuk bisa kembali kepada kita. Orang itu ketika pisah, kan sering tuh cerita curhat kemana-mana. Kadang-kadang ketika sedang marah-marahnya itu sampai berjanji tidak akan pernah kembali dan seterusnya. Dia terlanjur tuh bicara begitu kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Sehingga walaupun dia masih cinta, dia tidak punya cukup keberanian untuk ngomong kepada orang tuanya agar bisa kembali kepada kita lagi. Dia malu untuk bicara kepada orang tuanya, kepada keluarganya, karena dia pernah mengatakan tidak akan pernah kembali kepada kita. Dia tidak punya cukup keberanian. Nah, agar dia mau kembali, kalau dia berada pada fase ini, yang harus kita lakukan, ya, menambah keberaniannya. Menambah keberanian mantan itu bukan dengan cara, yuk berani yuk. Bukan, ya. Bukan dengan memberikan motivasi seperti itu, ya. Tetapi kita menjadikan diri kita, ya, sebagai seseorang, ya, yang ketika mantan presentasikan ke orang tuanya bisa memahami pilihan itu. Ketika berpisah itu, misal kita baru lulus kuliah, masih menganggur. Sekarang kita punya pekerjaan yang bagus, gaji yang besar, dan kedewasaan. Kita betul-betul terlihat jauh lebih dewasa, matang, bijaksana, sabar, dan seterusnya dibandingkan kita yang dulu masih bersama dengan mantan. Nah, ini profil kita sekarang ini ketika dia presentasikan di depan orang tuanya, Pak, Bu, dia bilang, sekarang kita itu punya pekerjaan, gajinya kira-kira ya 15 juta lah seminggu, misal begitu ya. Sekarang dia sabar sekali orangnya. Benar-benar sudah dewasa, bijak, dan seterusnya. Itu ketika dia presentasikan begitu kepada orang tuanya tentu bisa memahami, ya. Tetapi kalau kita dulu saat masih bersama mantan dengan sekarang, ya masih sama-sama saja, tentu dia tidak punya sesuatu kan untuk dia presentasikan kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia tahu persis tuh, begitu kita disampaikan kepada orang tuanya atau dia presentasikan kepada orang tuanya pasti nolak juga kan begitu. Nah, jadi ketika mantan berada pada fase ini, yang harus kita lakukan tadi, kita berusaha ya, agar kita menjadi seseorang yang ketika mantan menyampaikan keinginannya untuk kembali kepada keluarga besarnya, semuanya bisa memahami pilihan itu. Ya, kerja keras itu selalu menjadi kunci penting. Karena itu, manusia itu bisa sukses kan? Kalau dia mau kerja keras, manusia bisa mendapatkan rezeki yang banyak kalau dia mau bekerja lebih keras daripada orang lain. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita berusaha. Ya, maka zaman sekarang orang yang sukses itu jarang yang ditolak oleh calon mertua. Jarang. Ya, juga termasuk ketika akan kembali kepada mantannya. Orang yang sukses itu jarang ditolak karena semua orang menginginkan kan punya pasangan yang sukses dan punya segalanya. Nah, sebabnya yang ketiga, sebenarnya rasa cinta di dalam hati mantan kepada kita sudah pudar. Itu sebabnya kenapa dia menolak. Tetapi dia juga belum menemukan seseorang yang pas di hatinya. Ya, belum menemukan seseorang yang baru yang bisa menggetarkan hatinya. Ya. Nah, kalau mantan berada pada fase ini,
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memagari hatinya agar dia tidak berpaling. Ya, bagaimana cara memagari hatinya? Ya dengan doa-doa kita. Ya, setiap hari kita kirimkan amalan atau amaliyah-amaliyah kita untuk memagari hati mantan agar tidak berpaling kepada orang lain. Agar cinta di dalam hatinya yang sudah pudar itu tumbuh kembali, ya. Nah, jadi sesungguhnya semua amalan yang kita kirimkan kepada orang yang kita cintai itu adalah untuk memagari hatinya agar dia selalu setia kepada kita. Pertanyaannya, amalan yang mana Ustadz yang bisa diamalkan? Nah, ini juga selalu saya sampaikan. Di channel kita ini ada begitu banyak amalan, nanti buka di playlist, buka grup amalan, pilih salah satu yang memang cocok dengan kita. Ya, ketika kita melihat atau nonton videonya, itu kita merasa yakin, mantap ya, amalan ini tepat untuk saya amalkan. Nah, silakan dipilih. Insya Allah semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Anda bisa kembali bersama dengan mantan bisa terwujud. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.